Tidak, tidak Paduka. Khidir tidak mungkin muncul kepada kegentingan dan pentingnya pertemuan saat ini. Karena itulah membuat saya sudah sepantasnya muncul di hadapan kalian. Khidir dan Raja yang Lalim oleh Irfan Afifi. Seorang raja Turkestan yang lalim begitu bergelora. Rasa kepenasarannya mendengarkan seorang darwis bercerita ihwal bagaimana Khidir datang dan menemui orang-orang khusus pada saat-saat khusus. Nabi Khidir datang, kata darwis, karena alasan atau keperluan khusus. Rebut jubahnya saat ia muncul, dan Anda akan mendapatkan anugerah pengetahuan-pengetahuan. Tambah darwis. Raja yang tak terlalu percaya atas cerita itu segera menyela. Apakah ini mungkin? Apakah ini mungkin terjadi pada semua orang? Apakah ada seseorang yang bisa mendatangkannya? Tanya raja. Semua orang sebenarnya bisa, impal darwis pendek. Raja yang benar-benar sedang penasaran akhirnya memerintahkan dan mengumumkan sayembara pada rakyatnya. Siapa saja yang bisa mendatangkan Khidir akan diberi hadiah emas berlian yang tak terkira banyaknya. Di sebuah sudut kota, seorang yang begitu miskin bernama Bakhtiar Baba tiba-tiba menangis setelah mendengar sayembara raja tersebut. Ia berkata pada istrinya, "Istriku, aku akan mengikuti sayembara ini. Dengan rencanaku, yakinlah kita akan menjadi berkecukupan. Tapi akibatnya, aku harus mati karena tindakan ini. Biarlah tak mengapa, kalaupun aku mati. Ini semua demi keluarga kita. Setelah ini, kamu dan anak-anak kita bisa hidup dengan kecukupan harta." Bakhtiar akhirnya mendatangi sang raja. Dia mengatakan mampu mendatangkan Khidir dalam waktu 40 hari. Namun syaratnya jika raja bersedia memberikan dulu 1000 keping emas. Sang raja menyanggupi. Bahkan jika kamu minta lebih, asal kamu bisa mendatangkan Khidir 10 kali lipat pun akan kuberikan padamu, ucap raja. Namun jika kamu berbohong dan tak bisa mendatangkannya, hukuman mati benar-benar telah menunggumu, sekaligus sebagai sebuah peringatan kepada masyarakat apabila kelewat berani mencurangi raja Turkestan. Bakhtiar mengangguk, tanda menyetujui. Ia akhirnya pulang ke rumahnya dan memberikan seluruh kantung emas kepada istrinya. Ia berpesan kepada istrinya jangan terlalu bersedih atas hukuman mati yang akan diterimanya dan gunakan emas yang ia beri secara bijaksana untuk mencukupi hidupnya. Bakhtiar juga menggunakan sisa waktu 40 hari dengan memperbanyak ibadah sebagai bekal perbuatan baik untuk kehidupan akhirat sebelum menjemput kematiannya yang tak lama lagi. Di hari ke-40 seperti yang ditentukan, Bakhtiar mendatangi raja di aula kerajaannya. "Paduka yang mulia, dengan kesombonganmu, Anda mengira uang dan emas dapat mendatangkan Khidir. Tidak, tidak Paduka. Khidir tidak mungkin muncul kepada kegentingan dan pentingnya pertemuan saat ini. Karena itulah membuat saya sudah sepantasnya muncul di hadapan kalian." Tiba-tiba tubuh sang darwis meleleh, dan dalam sekejap ia menghilang dari pandangan mata. Raja pun akhirnya sadar atas kelaliman dan kesombongannya selama ini. Dia lalu mencoba menerjemahkan apa yang dinyatakan
raja memberi tunjangan hidup tetap pada Baba Bahtiar dan keluarganya, sedangkan dua wazir pertama dipecat. Sekarung emas yang dulu diterima oleh Bahtiar dan istrinya akhirnya dikembalikan ke bendahara istana. Kisah tentang pertemuan dengan Khidir di atas konon terdapat dalam sebuah kisah yang diceritakan dari kisahnya kisah yang terdapat dalam Kisah Dunia.